Pada segmen video ini, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh pengerasan pengendapan atau precipitation hardening. Pada segmen video sebelumnya, saya telah membahas mengenai contoh-contoh transformasi fasa difusional. Dalam reaksi pengendapan, mekanisme penguatan yang terjadi adalah pengerasan atau penguatan dengan membentuk partikel endapan, sehingga disebut juga precipitation hardening atau strengthening. Fasa endapan atau precipitat ini berukuran kecil dan terdistribusi merata di dalam matriksnya, sehingga disebut juga dispersion strengthening. Perakuan panasnya adalah edge hardening atau perakuan penuaan. Contoh-contoh yang akan dibahas dan banyak aplikasinya adalah paduan-paduan AL dengan unsur pemadu tembaga yang digunakan untuk bagian-bagian pesawat terbang, kemudian paduan super berbasis nikel atau super alloy dengan unsur pembentuk endapan yaitu AL, dan paduan endapan untuk paduan emas untuk elektronik dengan unsur pemadu yaitu rare earth metal. Pertama kita akan membahas perakuan penuaan paduan AL. Material pesawat Boeing 77 terdiri dari sekitar 70% paduan AL seperti untuk bagian luar badan dan sayap pesawat, 11% dari komposit seperti untuk bagian ekor pesawat, 7% paduan titanium dan nikel untuk komponen mesin jet pesawat, dan 12% baja seperti untuk landing gear dan komponen-komponen lainnya. Kenapa komponen pesawat terbang banyak menggunakan paduan AL? Persyaratan dari material pesawat adalah ringan sehingga dapat mengurangi beban, kemudian kuat sehingga dapat mengurangi kerusakannya, serta tahan korosi sehingga dapat meningkatkan daya tahannya. Hal ini dapat dipenuhi oleh paduan AL. AL murni memiliki densitas yang rendah akan tetapi relatif lunak sehingga harus ditingkatkan kekuatannya, yaitu dengan adanya fasa endapan atau precipitat, dengan penambahan unsur-unsur seperti Cu, Mg, dan Zn. Nah, bagaimana cara mendapatkan fasa endapan dalam paduan AL? Dikisahkan pada zaman Perang Dunia I, material pesawat masih menggunakan kayu karena paduan AL tanpa dilakukan perakuan panas masih kurang kuat. Kemudian seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Willem melakukan perakuan terhadap paduan AlCu dengan melakukan perakuan perarutan atau solution treatment, kemudian melakukan pendinginan cepat atau quenching, dengan harapan dapat dihasilkan penguatan seperti dalam baja. Akan tetapi pada paduan AL, kekuatannya relatif tidak berubah. Merasa gagal, dia membiarkan sampel yang lain selama akhir pekan, kemudian mengetesnya, dan ternyata terjadi peningkatan kekuatan yang signifikan. Pada saat itu, dia tanpa sengaja melakukan perakuan penuaan atau aging, sehingga atom-atom Cu yang awalnya masih secara acak mempunyai aktivasi termal untuk berdifusi membentuk fasa endapan yang menjadi penguat. Paduan AlCu sebelum dilakukan perakuan panas memiliki struktur mikro seperti ini, di mana ukuran dari endapan delta CuAl2 relatif besar, dan distribusinya di dalam matriks alfa Al tidak merata, sehingga tidak memberikan penguatan yang optimum. Untuk memperbaikinya, kita lakukan perakuan perakutan atau solution treatment di daerah satu fasa, sehingga endapan deltanya menjadi larut, seperti ini. Kemudian didinginkan dengan cepat ke temperatur kamar sehingga tidak memberikan kesempatan untuk terbentuk endapan dan matriks alfa dalam keadaan supersaturated atau lewat jenuh. Kemudian dilakukan aging dengan menaikkan temperaturnya, kemudian dilakukan penahanan temperatur sehingga terbentuk endapan dengan ukuran yang kecil dan terdistribusi merata dalam matriks. Logam Al mempunyai struktur kristal FCC, dan jika dalam dua dimensi susunan atomnya teratur seperti ini. Kekuatan material akan tergantung pada ketahanannya terhadap deformasi atau menahan adanya slip. Ilustrasinya seperti ini. Dengan adanya slip, terjadi pergerakan dislokasi dan material akan terdeformasi. Dengan ditambahkan unsur pemadu, maka unsur pemadu tersebut akan menahan pergerakan dislokasi,
sehingga akan mengakibatkan penguatan dan disebut solute solution strengthening. Akan tetapi penguatannya tidak begitu cukup kuat. Penguatan yang lebih baik didapatkan dengan terbentuknya endapan atau precipitation strengthening, seperti ini. Jadi atom-atom unsur pemadu membentuk endapan yang bersifat lebih keras dibandingkan fasa matriksnya, dan terdistribusi merata sehingga dapat menahan dislokasi atau bidang slip yang lebih banyak. Sekarang pertanyaannya adalah, mana yang lebih baik di antara keempat contoh ini? Yang lebih baik adalah yang ini, karena berukuran kecil dan terdistribusi merata. Tetapi yang paling baik adalah yang ini, karena selain berukuran kecil dan terdistribusi merata, konsentrasi unsur pemadunya lebih tinggi. Ini adalah pertanyaan mengenai segmen video ini yang akan dibahas pada kuliah nanti. Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.